Selamat datang dalam presentasi ini. Kali ini kita akan mengupas proses dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang mempengaruhi keadilan dan efektivitas penerapan hukum. Lalu, bagaimana proses dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan? Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Pertama, kita bahas mengenai apa sih peraturan perundang-undangan itu dan apa tujuannya. Peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Jenisnya mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Fungsi dan tujuan utama peraturan perundang-undangan adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan ini fungsi dan tujuan khususnya. Memasuki pembahasan kedua tentang tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Bab 5 Pasal 43 sampai 63 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan undang-undang diawali dengan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas. Hal ini diatur dalam bab 4 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perencanaan dilakukan dalam program legislasi nasional atau prolegnas untuk menetapkan prioritas pembentukan undang-undang. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang yang disusun oleh Badan Legislasi DPR bersama pemerintah. Prolegnas disusun untuk jangka menengah 5 tahun dan tahunan, berisi daftar RUU yang akan dibahas. Prolegnas memuat pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tahapan kedua penyusunan peraturan perundang-undangan ialah penyusunan rancangan, melibatkan penyusunan naskah akademik yang berisi kajian ilmiah tentang latar belakang, tujuan, dan konsepsi pengaturan yang diusulkan. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya mengenai suatu permasalahan tertentu dan merupakan karya ilmiah yang bertujuan untuk mengatur permasalahan tersebut. Berikut tahap penyusunan naskah akademik. Tahapan ketiga penyusunan peraturan perundang-undangan ialah pembahasan penyusunan. Pertama, penyusunan undang-undang diatur dalam pasal 43 sampai 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Proses penyusunan RUU dari DPD berfokus pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, dan lain-lain. Pengajuan RUU dari DPR, pengharmonisasian dan pemantapan konsep RUU dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang menangani legislasi. Pengajuan RUU dari Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian terkait RUU dari DPR, disampaikan kepada Presiden yang menugasi Menteri untuk membahasnya dengan DPR dalam 60 hari. Jika DPR dan Presiden mengajukan RUU dengan materi sama dalam satu masa sidang, yang dibahas adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU dari Presiden digunakan sebagai bahan pembanding. Yang kedua, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam pasal 52 sampai 53. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya sebagai RUU untuk menetapkan Perpu menjadi undang-undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perpu. Jika disetujui, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Jika tidak disetujui, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jika Perpu dicabut, DPR atau Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan Perpu yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perpu. Yang ketiga, penyusunan peraturan pemerintah. Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Keempat, penyusunan peraturan Presiden. Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian atau non-kementerian, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kelima, penyusunan peraturan daerah provinsi.
dapat berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dan harus disertai penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Rancangan dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur. Rancangan dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi. Jika DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan dengan materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan dari DPRD provinsi, sementara rancangan dari gubernur digunakan sebagai bahan pembanding. Terakhir, penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Proses penyusunan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk peraturan daerah provinsi dengan penyesuaian sesuai kebutuhan daerah atau mutatis mutandis. Prinsip dan proses yang sama dalam penyusunan peraturan daerah provinsi diterapkan pada penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Tahapan keempat, penyusunan peraturan perundang-undangan ialah pengesahan dan pengundangan. RUU yang telah disetujui oleh DPR disahkan oleh Presiden. Peraturan yang telah disahkan diundangkan dalam lembaran negara dan mulai berlaku. Tahapan terakhir penyusunan peraturan perundang-undangan ialah publikasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi secara lisan atau tertulis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan melibatkan masyarakat, proses pembuatan peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan inklusif serta menghasilkan peraturan. Format dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan format dan teknik penyusunan yang diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini adalah garis besar susunan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan undang-undang melibatkan banyak langkah teknis untuk menjamin kejelasan dan efektivitas peraturan yang dihasilkan. Yang pertama, bahasa dan format. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus jelas dan mudah dipahami, serta konsisten dan hemat. Yang kedua, struktur dokumen. Struktur dokumen hukum harus ditata dengan baik untuk memberikan panduan yang jelas mengenai ruang lingkup dan isi peraturan. Berikut struktur dokumen hukum. Ketiga, prinsip-prinsip penyusunan perundang-undangan. Proses penyusunan perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip hukum yang baik. Yang pertama, keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, penggunaan teknik legislatif yang tepat. Dengan menerapkan teknik yang tepat, dalam penyusunan undang-undang diharapkan peraturan yang dihasilkan dapat memberikan pedoman yang jelas serta efektif kepada masyarakat dan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan bangsa, mari kita aktif terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Partisipasi kita sangat penting untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan kita didengar dan diperhitungkan. Dengan ikut serta dalam rapat dengar pendapat, memberikan masukan tertulis, atau berpartisipasi dalam diskusi publik, kita bisa membantu menciptakan peraturan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bersama-sama, kita bisa membangun negara yang lebih baik dan hukum yang lebih adil. Demikianlah presentasi mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.